Ya, bertemu kembali di TI 2231, pengambilan produksi, masih terkait dengan perencanaan guna material untuk sesi yang kelima. Kita kembangkan persoalan EOQ tadi, yang disebut dengan Economic Order Quantity ketika ada harga diskon. Misalkan, kalau belinya antara 1 sampai dengan U1 dikasih harga P0. Kalau jumlahnya nambah lagi, belinya antara U1 sampai E2 diskon harganya turun jadi P1. Dan seterusnya di sini. Sampai dengan kalau belinya udah lebih besar dari UJ, harganya paling murah di sini PC. Ya. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini. Kalau belinya sampai U1 harganya P0. Ya, P0 di sini. P0. Kalau nambah lagi belinya lebih banyak, sekali order, turunin harganya P1. Terus turun nanti sampai harga yang terakhirnya di sini paling murah. Tergantung dari jumlah pembelian. Ini disebut dengan quantity discount. Diskon karena jumlah pembelian. Nah, tentu saja EOQ tadi dengan quantity count bisa dilakukan. Langkahnya adalah pertama, untuk setiap C, saudara hitung untuk setiap C, misalkan mulai dari C1 yang paling murah, Anda hitung. Untuk setiap C, ya misalkan C1 atau CI, kita bisa hitung Q-nya. Q yang ke I, yang tadi rumusnya. 2 dikalikan A dikalikan R dibagi dengan I dikalikan dengan CI. Hitung. Nah, tentu keputusannya nanti, misalkan saya gambarkan ya, sini, batasnya tadi adalah Q kirinya namanya apa? Nah, misalkan harga, contoh di sini kita pakai harga 2 misalkan ya, iris misalnya, kita pakai misalkan contohnya C2. Ya, kita pakai C2, kemudian kita lihat batasnya. Batasnya adalah antara U1 belinya dan U2. Ya, harganya hanya berlaku ketika ada di situ. Kita hitung dari C2, misalkan ketemulah nilainya, tadi ketemu Q2-nya menggunakan akar 2 kali A kali R per I kalikan C2. Maka kemungkinan nilainya ya akan bisa di 3 tempat. Bisa jatuh di bawah I, bisa di tengah-tengah antara batas, nah gini, atau lebih atas. Ya. Nah, artinya apa? Nilai Q bintang itu, yang ini, Q bintang ini, yang dihitung berdasarkan harga itu, hanya valid kalau berada di batas ini yang warna hijau. Ya. Nah, bagaimana supaya valid kalau jatuhnya di bawah? Misalkan jatuhnya di sini. Supaya valid, maka pesannya harus paling minimum ke sini, dirubah ke U1. Ya. Sebaliknya, kalau terlalu besar di sini, lebih batas atasnya nggak boleh. Ya, harus turun, diturunkan ke sini. Nah, kalau di tengah-tengah, oke, nggak masalah, nggak harus dirubah. Itu yang disebut dengan yang valid. Ya, yang valid. Oke. Setelah dapat yang valid, kita elaborasi untuk semuanya. Lakukan untuk semuanya. Setelah ketemu Q-nya, maka kita bisa hitung total cost-nya. PQ untuk C tertentu, misalkan C2 tadi ya, ketemu nilainya. Sehingga kita dapatkan nilainya. Setelah dapat, kita bandingkan dan kita pilih yang paling minimum biayanya. Oke, contohnya misalkan tadi kita membeli komponen A 8.000 per tahun, berarti ini adalah R-nya. Ini C-nya. C1 10 rupiah, C2 9 rupiah. Ini batasnya. Ini belinya kalau kurang dari 500, C9 harga 9 berlaku kalau 500. Ongkos pesannya adalah 30, ini berarti A. Ini I-nya. Ya. Oke. Baik. Nah, tentu kita pakai rumus tadi. Jadi ingat ya rumusnya. Q bintang sama dengan akar dari 2A kalikan R per I dikalikan dengan C ke J-nya. Ini kalau C ya. Nah, ini.
sekali masukin. Kalau harganya 10, masukin 10 di bawahnya. Tadi kita tahu R-nya sama dengan 8.000, H-nya sama dengan 30, I-nya sama dengan 30%. Nah, dapat tinggal masukin. Jadi kalau Q 10 dapatnya lah 400. Sedangkan Q 9 harganya ketemunya 42. Ini hanya berlaku ketika Q-nya kurang dari 500. Ini berlaku kalau Q-nya lebih besar sama dengan 500. Artinya nilai ini tidak valid karena kurang dari 500. Sehingga supaya valid, maka kini pesannya harus 500 supaya dapat harga 9. Sehingga kita bisa hitung ongkos untuk Q yang 10 tadi tinggal dimasukkan ya. Masukkan, hitung, ketemunya totalnya adalah 81.000. Yang 10-nya bukan 422 yang dimasukkan, tapi masukkan 500. Maka dapat nilai. Kemudian di antara dua ini pilih yang paling murah. Paling murah adalah yang 79, maka kita pesan sebanyak 500 dengan harga nanti C-nya, C2 sama dengan 9 rupiah. Oke, ini contoh yang lain, bisa juga. Ya, diskon price kalau pakai harga yang lebih banyak. Ini batasannya ya, sehingga dari soal ini saudara harus bisa tahu. Ini namanya R, ya. Oke, biaya pesannya adalah ini adalah A. Oke, I-nya adalah segini. Anda harus bisa cepat membaca, tentu optimalnya hitung. Pertama hitung dulu pakai formula tadi, masukkan angkanya. Ini adalah biaya pesan, ini pembelian, ini adalah ongkos simpannya. Ya, ini ongkos pesan, ini ongkos belinya, barangnya, ini adalah ongkos simpannya. Oke, dari situ dapatlah angka ini, formula ini. Kalau dioptimalkan dapat rumus. Sehingga nanti kita tinggal masukkan, kalau C-nya kita tahu, C-nya tahu, maka kita bisa hitung QC-nya. Kita mulai yang pertama, masukin. Langkahnya mulai dari C sama dengan 4, harga yang paling murah dulu. Ketemu adalah 481. Karena kurang dari batas bawah, maka ordernya dikembalikan ke batas 4, maka dapat 4.000. Kemudian hitung total cost-nya. Pakai formula tadi, dapat 2 juta. Ya. Lanjutkan dengan yang nomor 2. C3, harganya 10. Sama, hitung Q-nya pakai rumus tadi. Karena batas bawahnya, maka nggak bisa. Ya, ini lebih kecil dari batas bawah order untuk harga 3. Ya, dari 3, maka Q-nya 2000. Batas bawahnya 2000. Lanjutin untuk J2. Ya, harganya 11. Ya, ini lebih kecil dari batas bawah juga, maka Q-nya 5000. Dapat nanti harganya. Dilanjutkan dengan C sama dengan yang pertama, harganya 12. Ketemu Q-nya adalah 411. Masuk dalam batas, maka bisa dimasukkan. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung mana yang paling murah. 229 dibandingkan 2522 dibandingkan dengan 27 dibandingkan dengan 3. Sehingga yang paling murah adalah yang paling atas, paling murah. Sehingga dibukulah pemesanannya. Kalau ini paling murah, maka pesannya adalah yang ini. 40.000 sekali pesan. Oke, apakah saudara sudah paham tadi EOQ dengan diskon price? Terus bagaimana mengukur EOQ-nya, mencari economic order quantity-nya? Silahkan dicoba hitungan tadi. Terima kasih.